Selamat sore adik-adik. Yeay, semuanya senang dah. Wah, kita sudah masuk tahun 2024. Udah puas liburannya? Sudah. Wah, Kak Ica juga sudah puas liburannya adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita main tebak-tebakan dulu ya. Siap? Oke, tebak-tebakan Kak Ica kali ini tentang hewan-hewan ya. Jadi adik-adik coba tebak. Kak Ica akan kasih peraga atau gerakan-gerakan atau suara-suara tentang ciri-ciri hewan ini adik-adik tebak. Oke? Hewan yang pertama, coba. Seperti ini. Hewan apa itu? Buaya. Salah. Nih. Kanguru. Salah. Tikus. Iya, tikus. Apa lagi ya? Oke, hewan yang seperti ini. Suka makan wortel. Oh, kancil. Kelinci. Bukan. Oh iya, kancil. Kancil, kelinci. Lagi. Hewan. Nah, yang seperti ini. Oh, mudah. Apa itu? Oh, itu Apa hewan apa? anjing. Iya, hewan anjing. Pasti kalian sering kan lihat di sini kan. Terus hewan apa lagi ya? Hewan. Nah, yang ini. Babi. Hewan apa itu? Hah? Babi. Iya, babi. Satu lagi. Yang suka makan pisang. Monyet. Oke. Wah, berarti kan bisa nih tebak-tebakannya. Nah, maka dari itu cerita Kak Ica hari ini adalah tentang kelima hewan tersebut. Oke, Kak, gimana ya ceritanya? Ayo kita simak bersama-sama. Nah, adik-adik, jadi kelima hewan yang Kak Ica suruh kalian tebak tadi itu akan ada dalam cerita ini. Nah, mereka ini adalah 5 sekawan adik-adik. Mereka berteman di suatu hutan. Nah, nih lihat nih, ada tikus, ada anjing, ada kelinci, ada monyet, dan ada babi. Coba kalian lihat dari badannya aja, kira-kira hewan mana yang paling jago? Babi lah. Iya, babi. Karena badannya paling besar adik-adik daripada teman-teman yang lain kan. Nah, maka dari itu, kalau hewan ini, mereka ini main tarik tambang, kira-kira siapa yang menang? Kalau misalnya ada satu orang yang lawan teman-teman yang lain. Babi. Iya, babi. Nih, lihat nih buktinya. Si babi ini adik-adik kalau main tarik tambang sama 4 hewan ini, dia bisa menang. Padahal dia sendirian. Saking kuatnya tenaga si babi ini. Tapi adik-adik, karena si babi ini jago dan tenaganya kuat, kalian tahu nggak? Dia menjadi hewan yang sombong adik-adik. Kira-kira kenapa dia sombong ya? Dia merasa akan menang. Iya, karena dia merasa tenaganya kuat, dia merasa lebih jago. Jadi setiap kalau main dia selalu menang. Akhirnya dia sombong, aku lebih hebat, aku lebih kuat daripada kalian. Dia selalu meremehkan teman-temannya. Padahal ini kan teman dia sendiri adik-adik. Nah, kemudian suatu hari si monyet mengajak teman-temannya untuk bermain adik-adik. Nah, kali ini mereka bukan main tarik tambang, tapi bermain dayung perahu. Teman-teman, ayo kita main dayung perahu yuk, kata si monyet. Lalu si tikus menjawab, ayo kita main dayung perahu, kata si tikus. Tetapi adik-adik, si babi menjawab seperti ini, ayo aku mau ikut, ayo kita bermain dayung perahu, kata si babi. Lalu si monyet juga mengatakan seperti ini lagi, iya boleh kita main, tapi kita dayungnya berdua-berdua ya. Nah, adik-adik, disitulah si babi langsung ngomong seperti ini lagi. Ngapain sih dayungnya berdua-berdua? Oh iya, kalian kan lemah, kalian kan tidak punya tenaga. Ya sudah, kalian berdua-berdua saja. Aku sendiri, aku juga bisa dayung perahu sendiri. Kalian berdua saja, kata si babi itu adik-adik. Nah, dengan sombongnya si babi itu mengatakan dia mau dayung perahunya sendirian. Dan si kancil pun, si kelinci pun menjawab, oke deh. Ya sudah kalau begitu kami berdua-berdua, kata si kelinci. Kemudian akhirnya mereka bersiap adik-adik untuk pergi mendayung perahu. Nah, di sini pasangannya si kelinci dengan tikus, kemudian si anjing sama si monyet. Sedangkan si babi dengan semangatnya,
Dia berjalan menuju perahu. Aku bisa mendayung perahu sendiri. Kalian berdua saja, kalian tidak bisa sendirian, kata si babi itu. Akhirnya mereka siap mengambil perahu dan mengambil dayung. Si babi ini sangat semangat adik-adik. Dia paling depan daripada teman-temannya yang lain. Dan dia pun akhirnya mulai mendayung duluan. Nah, di tengah danau mereka mendayung bersama-sama. Wah, mereka mendayung dengan sangat riang gembira. Si anjing bersama si monyet, si kelinci dengan si tikus adik-adik. Sedangkan si babi, dia asik mendayung sendirian. Dan tidak lupa, dia juga sombong kepada temannya. Teman-teman, jauh sekali kalian. Lihat, aku bisa mendayung sendiri, tidak seperti kalian. Kalian sangat lemah, dayung itu saja kok berdua. Hahaha, kata si babi adik-adik dengan sombongnya. Si babi mendayung perahunya sendirian sampai ke depan. Nah, karena si babi asik sendiri, ternyata si babi mendayung perahu tersebut sampai jauh ke depan adik-adik. Jauh dengan teman-teman yang lain. Si monyet mengingatkan, babi, sini, jangan jauh-jauh. Nanti kamu tidak bisa balik lagi, kata si monyet. Tapi si babi tidak mau peduli adik-adik. Jangan panggil aku bisa dayung sendiri, nanti aku bisa balik kok. Kalau kalian dayung-dayung di dekat situ ya, kata si babi. Kan kalian lemah, nanti kalian tidak bisa pulang. Aku kan jago, aku mau berdayung sampai ke ujung, kata si babi ini. Kemudian adik-adik, si babi pun melanjutkan mendayung perahunya sendirian, meninggalkan teman-temannya. Kemudian teman-temannya pun akhirnya mulai mendayung, semakin lama semakin ke tepi daratan adik-adik. Nah, sesampainya di daratan, mereka mulai sadar. Si anjing pun mulai mencari. Kemana si babi? Kok tidak ada? Kata si anjing adik-adik. Wah, teman yang lain juga sadar. Oh iya, si babi kemana ya? Kata si monyet. Kemudian mereka melihat ke belakang. Wah, ternyata di sana, babi ada di ujung sana. Lihat, jauh sekali dia. Dia ternyata belum pulang, kata teman-temannya. Akhirnya mereka pun memanggil si babi. Babi, cepat kemari. Kenapa kamu jauh sekali mainnya? Kata teman-temannya. Ternyata adik-adik, si babi itu perahunya di tengah danau tidak bergerak. Apa yang dilakukan oleh si babi? Si babi ternyata menangis. Tolong aku teman-teman. Aku sudah capek, tenagaku sudah habis. Aku tidak bisa mendayung lagi. Ternyata si babi ini tenaganya sudah habis adik-adik karena dia mendayungnya kejauhan. Sampai-sampai dia capek dan tidak bisa lagi mendayung untuk kembali ke daratan adik-adik. Dan keempat temannya di daratan pun akhirnya, ya sudah, ayo kita bantu si babi, kita jemput dia, kata si monyet. Meskipun awalnya si babi ini tadi sempat mengejek teman-temannya, sempat membuat teman-temannya lain kesal adik-adik, tapi keempat teman ini tetap mau menolong si babi loh. Nah ini, kemudian mereka menjemput si babi menggunakan perahu. Mereka menuju ke ujung danau, kemudian menjemput si babi. Si babinya yang tadinya awalnya menangis pun sudah tidak menangis lagi adik-adik. Dia sangat berterima kasih kepada teman-temannya. Dan mereka kembali ke daratan dengan selamat. Dan sejak hari itu adik-adik, si babi ini yang awalnya seekor babi yang sombong, suka mengejek teman-teman yang lain ini, sekarang sudah menjadi babi yang tidak pernah lagi mengejek temannya, tidak pernah lagi sombong. Bahkan dia mengasihi teman-teman semuanya dan saling tolong menolong. Tepuk tangan untuk cerita kita. Yeay. Wah, seru nggak cerita tentang 5 hewan ini? Seru. Nah, adik-adik kalian tahu tidak? Dari cerita ini tadi bukan hanya kita dengerin aja loh ceritanya, ada pesan yang disampaikan adik-adik di antara kelima hewan ini. Yang pertama, dari keempat hewan, yaitu si anjing, si monyet, si tikus, dan si kelinci. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari 4 hewan yang ini? Nah, dari keempat hewan ini kita belajar adik-adik bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Tidak peduli nih, misalnya orang tersebut sudah pernah mengejek kita, mengolok-olok kita, menghina kita, bahkan membenci kita. Sama seperti si babi tadi kan? Tapi lihat, ketika si babi yang tadi udah
jahat kepada hewan yang lain, udah menghina-hina hewan yang lain. Keempat hewan ini tetap mengasihi si babi. Ketika si babi kejauhan pakai perahu, "Babi, jangan jauh-jauh." Nah, mereka peduli kepada si babi, adik-adik, peduli kepada keselamatannya. Kemudian ketika si babi terkena masalah, terkena musibah, mereka menolong tanpa pikir panjang, tanpa rasa dendam, adik-adik. Nah, sedangkan dari si babi kita belajar supaya kita jangan menjadi anak yang sombong, menjadi anak yang angkuh. Nah, kita boleh bangga, tapi kemampuan dan kelebihan yang kita miliki jangan kita gunakan untuk menyombongkan diri, adik-adik. Tapi seharusnya alangkah baiknya kita gunakan untuk membantu teman-teman kita. Jangan seperti babi tadi ya. Nah, kenapa? Karena kita semuanya adalah anak-anak Tuhan. Hewan aja bisa mengasihi sesamanya. Apalagi kita manusia. Kita semuanya anak-anak Tuhan juga harus mengasihi teman-teman kita. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya, misalnya ada teman yang mungkin pernah mengejek kita, kita jangan balas, kita harus tetap mengasihi dia, tidak boleh dendam. Bahkan kalau suatu hari dia terkena masalah, kita harus tolong. Kalau kita balas dengan kejahatan, itu artinya kita sama seperti mereka, punya sifat yang buruk. Nah, kita harus jadi anak yang baik, anak yang mau memaafkan, anak yang mau mengasihi, sama seperti Tuhan kita. Tepuk tangan untuk cerita kita. Yeay!